Baik, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan lanjut lagi materi kita ya. Kali ini materi kita ambil dari buku Bupenade ya, buku Bupenade karena kemarin materi kita di Bupena C itu sudah selesai ya, sudah selesai. Kemarin terakhir itu mengenai kincir angin. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke buku Bupenade ya. Nah, silakan kalian siapkan buku Bupenade-nya ya, buku Bupenade. Baik, silakan kalian buka buku kalian di halaman 3 ya, di halaman 3. Itu tema 7 tentang perkembangan teknologi ya. Di sini materi kita tentang pola irama pada lagu ya, bagian yang pertama, pola irama pada lagu. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang pola irama ya. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, baik, ketika menyanyikan sebuah lagu ya, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur ya, karena kan kalau misalnya lagu yang enak ya, itu iramanya pasti akan sesuai dengan ketukannya. Jadi ketukannya pun harus diperhatikan ya, supaya kita dapat mendengarkan, merasakan adanya irama tersebut ya. Jadi ketukannya harus teratur dulu ya, ketukannya sesuai, maka nanti kita akan dapat merasakan irama yang sesuai juga ya. Ketukan yang teratur itu membentuk yang namanya pola irama ya. Jadi ketukan yang teratur itu akan membentuk nanti yang namanya pola irama. Itu makanya tadi Pak bilang, kalau ketukannya nggak teratur ya, kalau ketukannya tidak teratur, maka nanti pola iramanya kita bisa berbeda dari yang aslinya ya, karena ketukannya pun kita nggak teratur, otomatis pola iramanya itu akan berbeda dari yang semestinya. Makanya untuk supaya kita mendapatkan bentuk pola irama yang benar, yang sesuai dengan lagunya, maka kita perlu menyanyikan sebuah lagu itu sesuai dengan ketukan yang teratur gitu ya. Nah, di sini kalian boleh tandain ya, garis bawahin yang tadi ya. Silakan diambil pensilnya atau bolpennya ya. Kalian garis bawahin, ketukan yang teratur itu membentuk pola irama ya. Jadi ketika kita menyanyikan sebuah lagu dengan teratur, maka pola iramanya pun akan sesuai ya. Itu di garis bawahin. Nah, kemudian kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan ya. Nah, kemarin itu juga kita sudah sempat bahas ya tentang panjang pendek bunyi ya. Panjang pendek bunyi itu udah jelas, kalau misalnya bunyi panjang ya bunyinya do, panjang ya. Kalau misalnya bunyinya pendek berarti do. Paham ya? Kemarin juga kita sudah bahas itu. Jadi kalian Bapak anggap sekarang kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan bunyi panjang dan bunyi pendek ya. Jadi ketika kita menyanyikan lagu sesuai dengan ketukan yang teratur, itu akan membentuk yang namanya dari pola irama. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pola irama ya, kita juga dapat mendengarkan bunyi panjang dan bunyi pendek pada setiap syair yang akan kita nyanyikan ya. Jadi itu akan berkesinambungan, artinya ketukan akan jika ketukannya bagus, maka pola iramanya akan benar ya. Ketika ketukan dan pola iramanya sudah benar, maka kita juga dapat mendengarkan bunyi panjang dan bunyi pendek ya pada setiap syairnya. Jadi itu saling berhubungan mereka ya.
Nah, panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk yang namanya nanti pola irama. Ya, jadi memang itu makanya Bapak bilang mereka saling berhubungan, ya. Nah, itu tentang pola irama. Nah, di sini kita itu ada contoh lagunya juga. Ya, kalian pasti sudah pernah dengar ya. Kalian sudah pernah dengar. Itu lagunya Pamanku Datang ya. Syair dan lagu itu ciptaan dari A.T. Mahmud. Ya. Kemudian dia temponya itu sedang, biramanya 2/4. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, sekarang kita kan akan membahas yang namanya pola irama, ya. Nah, pola irama itu seperti ini, ya. Misalnya kan lagunya kita akan coba lihat bagaimana pola irama pada lagu Paman Datang, ya. Nah, kita perhatikan dari notnya, ya. Not yang pertama itu ya, not pada baris pertama itu do re mi fa mi fa re do. Ya. Do re mi fa mi fa re do. Nah, sampai di bagian situ itu kita sudah bisa menganggap bahwa itu adalah satu pola irama, ya. Kemudian nanti pola yang berikutnya, pola irama berikutnya mi fa sol fa mi fa la sol. Nah, itu menjadi pola yang berikutnya. Jadi sebenarnya untuk lagu yang mempunyai lirik seperti ini itu lebih mudah ya untuk membedakan setiap pola iramanya ya. Nah, jadi pola irama itu karena emang ini sebuah lagu yang mempunyai syair ya, jadi dia lebih mudah. Nah, tadi pola pertama itu ada pola irama yang pertama itu adalah do re mi fa re do. Nah, sampai di situ ya. Do re mi fa re do. Nah, itu pola irama yang pertama. Pola irama yang keduanya mi fa sol fa mi fa la sol. Ya, jadi itu pola irama yang kedua. Untuk pola irama yang ketiganya la sol fa la sol fa mi sol sol mi fa mi re fa mi re mi fa sol. Nah, itu menjadi pola irama yang ketiga ya. Itu menjadi pola irama yang ketiga. Kemudian nanti kan pola irama yang keempat itu sama aja notnya seperti yang sebelumnya ya. Nah, fa la la sol fa la la sol fa. Masih fa la la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do. Nah, bedanya cuma di akhirnya ya. Sebenarnya notnya sama aja seperti not yang sebelumnya ya. La sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do. Ya. Nah, itu kan notnya sama dengan yang coba kalian perhatikan. Ya, kalian perhatikan baris ketiga dan baris keempat itu kan baris ketiganya dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Itu ya baris ketiganya. Baris keempatnya ya bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau misalnya kita perhatikan itu kan notnya sama aja ya. Baris ketiga dan baris keempat ya. Baris ketiganya itu dimulai dari halaman 3 ya, dimulai dari halaman 3. La sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re mi fa sol. Nah, sampai situ ya. Nah,
Kemudian not berikutnya la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa fa. Nah, mi re do. Ya. Jadi dia cuma beda di bagian terakhirnya. Kalau bagian not terakhir yang tadi ya di baris ketiga itu dia mi fa, ya ada mi fa, ya yang segala rupa, ya segala larunya, kata laru itu menjadi pembeda di antara pola irama yang ketiga dan keempat. Ya walaupun nantinya notnya itu sama aja, yang beda cuma di bagian terakhir ya. Di bagian larunya yang berbeda ya, di bagian kata laru dengan semua ya. Ya. Kalau di baris yang ketiga dia not terakhirnya laru ya, laru tadi itu memiliki jadi pembeda ya. Nih. Di bagian sini kelihatan di bagian segala rupa ya, di bagian kalimat segala rupa ya. Jadi kata laru ya, kata larunya itu yang menjadi pembeda di pola irama ketiga dan keempat ya, karena kan pola irama ketiga dan keempat itu sama ya, pola irama ketiga dan keempat itu sama. Pembedanya cuma di kata laru pada baris pada pola irama ketiga ya, dengan pada kata semua ya di pola irama keempat. Tapi kan sama aja ya, jadi cuma beda satu bar ya, bedanya cuma satu bar ya. Kalau secara umum kita bisa lihat bahwa sebenarnya sama aja polanya ya, polanya sama aja, pola iramanya ya, karena dari notnya pun udah sama, bentuk notnya pun sama ya kan. Nah kalian perhatikan lagi deh, ya, kalian perhatikan lagi ya, di halaman 3 ya, sambil kalian tandain ya di bukunya ya, sambil kalian tandain. Pola irama yang pertama itu adalah do re mi fa re do ya, itu adalah pola irama yang pertama. Do re mi fa re do, kemarin paman datang ya, itu menjadi pola irama yang pertama ya. Kelihatan ya Bapak tandain ya, kelihatan ya yang Bapak tandain. Nah kemudian pola irama yang kedua itu adalah mi fa sol fa mi fa la sol. Nah itu menjadi pola irama yang kedua ya, dia menjadi pola irama yang kedua. Oke. Nah untuk pola irama yang ketiga, la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re mi ya. Jadi pola irama yang kedua adalah sebenarnya sampai mi re ya. Nih kita ulang lagi ya, kita ulang biar kalian nggak bingung. Pola irama yang ketiga itu dari halaman ketiga, la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re. Nah sampai di situ ya. Jadi dia liriknya, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur sega ya, sampai di situ, sampai kata sega ya, sampai kata sega itu adalah pola irama yang ketiga ya. Oke, sampai kata sega ya. Jadi larupanya, kata larupa itu tidak kita bedakan dulu ya, kita bedakan. Oke, kita bedakan dulu ya.
Nah, kemudian sampai situ itu adalah pola irama yang ketiga. Nah, kalian perhatikan sekarang pola irama ketiga itu notnya akan sama dengan pola yang terakhir, pola irama keempat, yaitu la sol fa, la sol fa mi re fa mi re. Nah, kalian coba perhatikan deh, ya. Kalian perhatikan. Nah, jadi dia cuma sampai sampai ke not mi re, ya, dua-duanya, pola irama ketiga dan pola irama keempat, ya. Kalian perhatikan, ya. Itu akan menjadi pola irama yang keempat, ya, dan sekaligus merupakan pola yang sama dengan pola irama ketiga, ya. Jadi pola irama ketiga dan keempat itu nadanya sama, bentuknya pun sama. Ya, jadi kalian bisa perhatikan sendiri, ya, notnya pun sama, ya, notnya pun sama, ya. Not yang pertama la sol fa la pada pola irama yang ketiga. Pola irama keempat juga sama, la sol fa la, ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi notnya pada pola irama ketiga, sol fa mi, ya, sol fa mi. Nah, sama aja dengan not pada pola irama ketiga, pola irama keempat, sol fa mi juga, ya. Nah, jadi pola irama ketiga dan keempat itu adalah bisa kita katakan seperti ini. Pola irama keempat itu merupakan pengulangan dari pola irama ketiga. Jadi bisa dikatakan bahwa lagu Paman Datang itu memiliki sebenarnya 3 pola irama yang berbeda dalam lagunya. Ya, walaupun sebenarnya dia 4 pola irama, ya, tapi kan pola irama ketiga dan keempat itu kan sama aja, ya. Pola irama ketiga dan keempat itu sama aja. Nah, jadi sebenarnya kita bisa anggap kalau ternyata cuma memiliki lagu Paman Datang itu cuma memiliki 3 pola irama yang utama, ya. Jadi ada 3 pola irama yang ada pada lagu tersebut. Nah, untuk lagu yang mempunyai lirik seperti ini itu dia lebih gampang, ya, karena kita tinggal bisa langsung memperhatikan liriknya secara langsung, ya. Kita langsung bisa memperhatikan liriknya secara langsung. Ada beda kalau misalnya kayak musik instrumental, ya, musik instrumen, ya. Kalau musik instrumen kan kita harus perhatikan notnya, kita dengar bunyinya bagaimana, ya. Nah, kalau misalnya lagu yang mempunyai lirik, nah kita bisa langsung perhatikan per liriknya, ya, per barisnya. Liriknya per baris bagaimana? Apakah nanti baris pertama, lirik pada baris pertama itu akan sama nadanya dengan baris kedua atau baris ketiga, keempat? Nah, ya, apakah nanti akhirnya pola iramanya akan sama atau tidak, ya? Jadi kan lebih mudah untuk kita mengetahui pola irama pada lagu yang mempunyai lirik, ya. Nah, makanya tadi ini kita contohkan di lagu Paman Datang, ya. Jadi lagu Paman Datang dia memiliki pola irama, memiliki 3 pola irama, ya. Walaupun sebenarnya dia terdiri dari 4 pola irama, 3 pola irama yang berbeda, namun satu adalah pengulangan dari pola irama ketiga, ya. Jadi itu, ya. Jadi itu yang disebut sebagai pola iramanya, ya. Oke. Nanti kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya Bapak, ya. Nah, itu tentang pola irama, ya. Tentang pola irama Bapak sudah berikan contohnya juga. Jadi ketika misalnya mungkin ada kalian bingung nih, bagaimana caranya kita bisa menentukan pola irama, ya. Tadi cara yang pertama, kalau lagunya memiliki lirik, ya, nah kalian bisa langsung perhatikan lirik per setiap barisnya,
ya. Kalau misalnya lagunya memiliki lirik, ya, ada liriknya, ada teksnya, ya, kalian bisa memperhatikan langsung kepada lirik di setiap barisnya, ya. Itu cara pertama ketika kita ingin mendapatkan ingin mencari tahu suatu pola irama pada lagu, ya. Itu cara pertama. Cara keduanya adalah kalian harus memainkan lagu tersebut, ya. Kalian boleh memainkan dengan instrumen ataupun misalnya kalian tadi nyanyikan seperti yang Bapak lakukan, ya. Nanti ketika kalian menyanyikan atau misalnya kalian mainkan lagu tersebut, nah nanti kalian akan bisa sadar, ya, bahwa pola iramanya terletak di bagian mana aja, ya. Jadi itu sebenarnya cara untuk kita mengetahui bagaimana suatu pola irama pada lagu, ya. Nah, paling cepat sebenarnya kalau dia lagunya memiliki lirik, ya. Jadi kita langsung perhatikan aja tiap barisnya, ya, per baitnya, ya, per barisnya, per tiap barisnya liriknya itu bagaimana nadanya dengan baris berikutnya, ya. Misalnya nada baris pertama dengan baris kedua, apakah mereka pola iramanya sama atau berbeda, ya. Pola irama kemudian ntar kalian bedakan dengan baris ketiga, baris keempat, ya. Jadi seperti itu, ya. Lebih cara untuk kalian mengetahui bagaimana pola irama suatu lagu, caranya tadi ada dua, ya. Yang pertama itu adalah kalau lagunya mempunyai lirik, kalian bisa langsung perhatikan tiap baris liriknya, ya. Not di tiap baris liriknya. Kemudian kalian bandingkan dengan baris berikutnya, apakah not pada baris pertama, kedua itu sama, apakah baris kedua, ketiga sama, atau baris ketiga, keempat itu sama, ya. Nanti kalian akan lebih gampang. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan kalian harus memainkan lagu tersebut. Kalian boleh memainkan dengan alat instrumental, ya, alat instrumen, atau misalnya kalian dapat menyanyikan lagu tersebut secara langsung, ya, dinyanyikan seperti cara yang tadi Bapak contohkan, ya. Jadi itu cara supaya kalian dapat mengetahui bagaimana suatu pola irama pada suatu lagu, ya. Nah, kemudian silakan kalian buka buku kalian, buku penadenya di halaman 12. Di halaman 12. Ya, ini kita bahas lagi pola irama pada lagu di bagian ini, judulnya sama, ya. Pola irama pada lagu, tapi di bagian kedua gitu, ya. Tadi kan ada tanda kurung, ya. Pola irama pada lagu tanda kurung 1. Jadi di bagian pertama. Sekarang kita bahas pola irama pada lagu ini bagian keduanya, ya. Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar menemukan variasi pola irama pada sebuah lagu. Nah, itu tadi yang kita cari, ya. Itu yang tadi kita lakukan. Kita mencari yang namanya variasi atau pola irama pada sebuah lagu, ya. Itu yang kita lakukan di pelajaran sebelumnya, pelajaran yang tadi, ya. Kemudian baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Nah, itu digaris bawahin, ya, digaris bawahin. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, kalau lagunya mempunyai lirik, kita perhatikan aja langsung per tiap barisnya, per baris liriknya, ya. Tiap baris kita langsung perhatikan liriknya di tiap-tiap baris, ya. Jadi akan lebih gampang untuk kalian menemukan yang namanya pola iramanya, ya. Itu di garis bawahin, ya. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Itu di garis bawahin. Oke. Kemudian kita dapat merasakan dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu cara, cuma ini kan lebih kalian harus merasakan, ya. Kalian dengarkan sendiri, kalian rasakan sendiri, ya. Jadi untuk merasakan pola irama itu kalian bisa rasakan melalui panjang pendeknya bunyi yang, ya, pada syair lagu, ya. Pada syair lagu. Jadi benar-benar harus kalian nyanyikan. Dan kalian rasakan sendiri,
Nah itu sebenarnya nanti secara otomatis ya, ketika kalian menyanyikan secara otomatis kalian akan sadar kalau lagu itu panjang pendek bunyinya seperti ini ternyata. Nah jadi itu akan secara otomatis ya nanti ya, kalian akan bisa merasakannya secara langsung ya. Jadi ini juga boleh kalian garis bawahin ya, baris ketiganya. Kita dapat merasakan dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Artinya kita dapat merasakan pola irama ya, pola irama pada tiap baris tersebut atau pada lagu tersebut ya, dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Nah artinya ini sebenarnya sama aja caranya, kalian harus menyanyikan atau memainkan lagu tersebut baru kalian bisa merasakan panjang pendek bunyinya bagaimana. Kemudian setelah itu kalian baru akan paham nanti pola iramanya ternyata bentuknya seperti ini gitu ya. Nah itu digarisbawahin aja ya. Oke lanjut, pola irama tersebut dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Nah ya, ini tadi yang Bapak bilang juga ya, pola irama tersebut akan dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Itu digarisbawahin juga ya, itu digarisbawahin. Artinya pola irama pada suatu lagu itu dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan, ataupun misalnya kita ya mainkan lagu tersebut di instrumen ya, sama aja ya. Nah jadi itu cara untuk kita menemukan pola irama pada sebuah lagu ya. Jadi Bapak harap sampai di sini kalian paham materinya ya, karena memang kita sebenarnya kalau kita bahas pola irama lagu ya itu sebenarnya bahasanya sudah terlalu jauh ya untuk kelas kalian ya. Sementara kalian baru kelas 3 ya, baru kelas 3. Nah setidaknya kalian ada gambarannya aja dulu ya, dengan semoga ada gambaran kecilnya lah gitu. Jadi semoga tadi semua yang sudah Bapak jelaskan kalian ada gambaran sedikit tentang pola irama ya. Pola irama ya nadanya sebenarnya kalau misalnya kalian dengan bahasa kalian dengan bahasa kalian itu bisa kita bilang sebenarnya ya nada itu sendiri ya, nada itu sendiri ya, karena memang itu kenyataannya seperti itu ya. Jadi biar kalian nggak bingung ya, nada itu sendiri tiap baris lagunya ya, tiap baris liriknya, apakah liriknya nada pada baris pertama dan baris kedua itu akan sama melodinya, apakah bentuknya sama, notnya sama ya, apakah berbeda, atau adakah nanti not yang misalnya dia terdiri dari beberapa bar ya, beberapa birama, nanti akan diulang lagi nadanya yang sama di pola yang berikutnya atau di baris yang berikutnya ya. Contoh kalian selama ini kan udah sering dengar ya lagu-lagu yang misalnya dia nyanyi bait pertamanya dulu, kemudian nanti ada jembatannya, kemudian nanti ref, kemudian balik lagi nanti ke bait kedua ke bait pertama melodinya ya, tapi dengan kata-kata yang berbeda, tapi melodinya atau nadanya itu sama aja dengan bait pertama yang kalian nyanyikan di awal, dan nanti balik lagi ke bridge lagi, nanti balik lagi ke ref lagi ya, refnya diulang berkali-kali. Nah itu sebenarnya pola iramanya di situ. Jadi misalnya anggap aja kalian bisa beranggapan misalnya baris pertama itu pola irama 1, kemudian nanti sebelum masuk ke ref itu pola irama kedua. Nanti ketika kalian menyanyikan refnya, berarti itu pola irama yang ketiga. Nah, nanti akan diulang lagi ke pola irama 1, pola irama 2, pola irama 3. Bahkan kalau misalnya kita dengar lagu-lagu zaman sekarang, ada yang sampai refnya itu diulang-ulang berkali-kali, ya kan? Refnya diulang berkali-kali. Nah artinya pola iramanya sebenarnya diulang-ulang lagi. Nah gitu ya.
paling cara gampangnya seperti itulah, langsung ibaratnya selama kalau misalnya kita perhatikan dengan musik-musik yang zaman sekarang ya, kalian pasti udah paham lah ya, lagunya kan itu aja sebenarnya diulang notnya gitu ya. Tapi artinya tiap lagu dalam satu lagu memiliki beberapa pola irama yang nantinya pola irama itu bisa diulang-ulang atau dikembangin sedikit ya. Kalau contoh tadi misalnya lagu Paman Datang ya, pola irama ketiga itu kan tadi kan sampai ke bagian sayur mayur sega ya, sampai kata sega. Kemudian kan ada not di kata larupa ya kan, larupa itu ada mi fa sol kan. Nah itu nanti kalau kita perhatikan not mi fa sol itu akan berbeda nanti ketika dengan pola not pada bar terakhir di pola irama yang keempat. Pola irama keempat dia nggak pakai mi fa lagi, tapi langsung ke nada do. Ya artinya sebenarnya pola irama 3 dan pola irama 4 sebenarnya sama, tapi bagian akhirnya itu dibikin berbeda sedikit. Nah itu yang maksudnya Bapak bilang ada pola irama yang nantinya akan diulang-ulang pola iramanya, tapi nanti dibikin sedikit berbeda dengan pola irama sebelumnya. Tapi secara keseluruhan mereka itu sebenarnya sama ya, sebenarnya sama ya. Karena kan kalau kita perhatikan tadi lagu Paman Datang ya, baris ketiga, balik lagi bukunya ya. Ya, pola irama ketiga harusnya dimulai dari dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Sampai situ ya sebenarnya. Ya. Pola irama ketiga. Kemudian pola irama keempatnya bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Nah itu harusnya yang menjadi pola irama keempat ya. Tapi kan kalau kita perhatikan, nah tadi kan makanya Bapak lingkarin seperti ini ya, Bapak lingkarin sampai ke bagian kata seganya ya, dia sampai ke bagian not mire ya, karena kan not yang sama pada pola ketiga dan pola keempat itu dia cuma sama sampai ke bagian not yang mire ya. Jadi sampai not fa mire ya. Kalian perhatikan ya. Fa mire ya. Fa mire. Kemudian fa mire ya. Fa mire, fa mire. Nah, itulah bagian not yang sama. Fa mire, fa mire. Nah, itu makanya tadi supaya kalian lebih gampang membedakannya ya. Nah nanti kan ini yang Bapak sebutkan di pola irama ketiga itu dikembangkan sedikit berbeda di bagian terakhir. Karena kan harusnya kan dia sampai ke segala rupa ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, pola irama ketiga itu harusnya dia sampai ke kata segala rupa. Mi fa solnya dia masih ada kata not mi fa sol. Harusnya sampai ke situ pola irama yang ketiga ya. Nah tapi biar kalian lebih gampang, makanya tadi makanya sebelumnya ini Bapak skip ya, Bapak nggak kasih Bapak nggak lingkarin not mi fa solnya dengan not yang do terakhir ya, karena pola irama 3 dan pola irama 4 ya notnya sama, hanya sampai not fa mire ya, fa mire. Jadi pola irama ketiga dan pola irama 4 itu notnya yang sama, hanya sampai ke fa mire. Nah inilah yang Bapak bilang tadi akan ada nanti pengembangan sedikit ya. Jadi supaya pola irama 3 dan pola irama 4 sedikit berbeda, maka biasanya dibuat perbedaan di bar terakhirnya, satu bar terakhir. Yaitu perbedaannya di mana? Di kata laru mi fa dengan di kata semua ya, perbedaannya di situ. Artinya sebenarnya mereka adalah pola yang sama, tapi diberikan sedikit pengembangan ya, diberikan sedikit pengembangan di bagian terakhir supaya dia terasa sedikit berbeda ya. Nah jadi ya itu ya dipahamin ya. Nah kira-kira itu tentang pola irama.
ya. Intinya kalian ketika kita berbicara tentang pola irama, kalian harus memahami bahwa satu pola irama itu bisa dapat kita temukan atau dapat kita rasakan, ya, langsung jika lagunya berlirik atau mempunyai teks. Kalian bisa langsung lihat not di tiap baris liriknya, ya. Apakah nanti baris pertama baris kedua itu sama? Berarti kalau misal baris pertama dan baris kedua sama, berarti pola iramanya sama, ya. Apakah nanti baris ketiga dan keempat sama juga, ya. Jadi artinya ketika lagunya mempunyai lirik, kalian bisa langsung memperhatikan lirik per barisnya, ya, supaya kalian langsung dapat membedakan pola irama pada lagu tersebut, ya. Tapi kalau misalnya nanti dia nggak ada liriknya, dia cuma instrumen, nah itu kalian perlu memperhatikan not-notnya juga dan perlu kalian mainkan, ya. Jadi cara pertama tadi, kalau lagunya memiliki untuk mengetahui pola irama, cara yang pertama adalah dengan memperhatikan langsung pada bagian liriknya per baris, ya. Kemudian cara kedua adalah kalian nyanyikan lagu tersebut. Setelah kalian nyanyikan, nanti kan kalian akan merasakan panjang pendek bunyinya bagaimana, ya. Nah, nanti setelah kalian nyanyikan, kalian udah paham panjang pendek bunyinya di mana aja. Nanti kalian secara otomatis pasti akan paham, ternyata oh ini pola irama satunya ini, nanti pola irama duanya ini, ya, pola irama tiganya begini, ya. Jadi ada dua cara untuk mengetahui pola irama pada suatu lagu. Ada dua cara utama, ya, untuk mengetahui pola irama pada setiap lagu, ya. Nah, baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita, ya. Jika kalian ada kebingungan, misalnya ya kalian bingung tentang materi hari ini, ya kalian boleh putar ulang lagi video ini, kalian putar ulang, ya. Silahkan ditonton ulang lagi videonya supaya kalian lebih paham, ya. Karena kan ada orang yang tunggu misalnya dia mengulang 2 kali 3 kali baru dia bisa paham, ya. Jadi silakan kalau bagi yang belum paham kalian ulang-ulang lagi video ini, ya, karena videonya akan ada terus di YouTube. Jadi kalian bisa putar terus video ini kapanpun, dimanapun, ya. Dan terserah kalian mau putarnya berapa kali, ya, nggak ada larangan, ya. Jadi kalian bisa putar video ini jika kalian belum paham. Jika nanti ada yang misalnya ingin kalian tanyakan secara langsung ke Bapak, ya silahkan kalian japri Bapak langsung, ya. Nanti akan Bapak coba jawab pertanyaan kalian satu-satu, ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita, ya. Sampai ketemu minggu depan.